Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa semua. Hari ini adalah hari pertama untuk mahasiswa program Kampus Merdeka Permata Sakti untuk mengikuti kuliah di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebenarnya mata kuliah vertikultur ini sudah pada pertemuan yang ketiga, tapi tidak mengurangi makna dari mata kuliah ini. Nanti akan diselenggarakan khusus untuk supaya mengejar ketinggalan dua. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Diberitahukan oleh pihak universitas bahwa ada 19 orang. Terima kasih, ini ada dari Universitas PGRI Madiun, ada dari Universitas Islam Blitar, kemudian ada Universitas Nusantara PGRI Kediri, ada juga dari tempat asal saya, Mbak Diah ini dari Universitas Ahmad Dahlan Jogja, Universitas dari Kajuruan Malang itu juga ada, kemudian ada juga dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian yang terbanyak ini adalah dari program studi agroteknologi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Ini ada 4 orang yang tercatat di saya sampai sekarang. Untuk kuliah kali ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga. Memang sengaja saya untuk pertemuan pertama dan kedua saya tidak membahas panjang lebar tentang definisi vertikultur. Saya hanya menjelaskan secara umum tentang lingkungan, tentang tanaman, itu saya di pertemuan pertama dan kedua. Nah, di sini kita untuk khususnya hari ini kita akan membahas tentang masalah vertikultur, tentang bagaimana memanfaatkan lahan sempit seoptimal mungkin. Kemarin kita sudah membicarakan tentang tanaman-tanaman apa yang kurang lebih bisa kita tanam di vertikultur, khususnya untuk tanaman hias. Nah, untuk kali ini saya banyak membahas untuk tanaman sayuran terutama. Karena program kita untuk sebelum UTS itu mahasiswa mempraktekkan di tempat tinggalnya masing-masing itu menanam sayur-sayuran, termasuk juga itu sebagai pengabdian masyarakat kalian ke lingkungan. Kalian mengajak ibu-ibu sekitar, tetangga untuk sekalian belajar bersama kalian untuk menanam sayur-sayuran. Itu termasuk program di dalam sebelum UTS. Penilaian untuk hal itu nanti sampai setelah UTS. Jadi nanti itu mesti dilaporkan juga di dalam program mata kuliah vertikultur. Itu sudah tercantum di dalam RPS. Nah, lebih jauhnya pengertian vertikultur itu sendiri secara umum adalah bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman itu bertingkat. Kemarin secara tidak langsung saya sudah menjelaskan itu bagaimana itu dibuat, itu bisa di dinding, di pohon, ya, bisa dengan pergola, ya, bisa dengan berbagai macam. Nah, nanti untuk lebih jauhnya nanti akan dicontohkan di video atau di gambar-gambar di video ini akan dicontohkan beberapa macam tanaman-tanaman yang ditanam vertikultur dengan berbagai macam jenis untuk wadahnya, backgroundnya, segala macam nanti akan dilihat di dalam tayangan ini. Nah, nanti akan ada yang alami itu dalam arti bisa dari wadahnya dari batok kelapa, batok kelapa juga bisa, atau sabut kelapa, bisa dari bambu, bahkan bisa dari gedebok pisang, itu juga ada. Cuman selama ini kalau di gedebok pisang itu kurang bagus pertumbuhannya. Mungkin nanti ada yang melakukan penelitian untuk di gedebok pisang itu mungkin akan menjadi lebih subur, lebih baik, tapi selama ini dari pengalaman saya itu kurang baik kalau ditumbuhkan di gedebok pisang. Ya, seperti itu. Nah, mungkin pemupukannya juga agak bermasalah ya, menemui banyak kendala.
ya seperti itu. Secara alami itu memang yang namanya vertikultur tuh indah. Jadi kita bukan hanya menanam sayuran atau menanam tanaman jenis-jenis lain, itu hanya buat sekedar tumbuh, tapi secara estetika itu juga diperlukan. Cuman kelemahannya adalah kalau kita punya lahan yang luas, menanam vertikultur itu sebenarnya tidak ekonomis ya, tidak ekonomis karena karena peralatannya itu wadahnya apa segala macam, kalau memang kita mau untuk bisnis itu mahal. Sehingga kalau untuk bertani untuk daerah tropis itu saya kira lebih efektif, efisien itu memang di lahan ya. Tapi untuk khusus perkotaan ini sangat menolong dengan vertikultur. Jadi tetap bisa bertani meskipun dengan lahan yang sempit. Bahkan kalau nanti akan kita bahas tentang rooftop nanti setelah UTS, itu bahkan yang namanya rooftop itu ada orang yang bertani padi di atas di atas atap ya. Itu kalau di Jepang buat negara 4 musim itu saya kira karena mereka itu hanya 3-4 bulan mereka itu bisa bertanam, vertikultur ini sangat-sangat menolong ya buat mereka terus menanam dengan bantuan sinar matahari diganti dengan sinar lampu. Kalau kita di negara tropis memang itu karena kita matahari sepanjang tahun ya, ini mungkin lebih cocok untuk orang-orang perkotaan saja yang lahannya sempit ya, seperti itu. Kalau negara 4 musim itu memang sangat menolong. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga malah di negara-negara 4 musim itu memang ada industrinya, industri sayur-sayuran dengan membuat rak-rakan dengan sinar lampu mereka bisa memproduksi hidroponik dan tanaman-tanaman sayur-sayuran itu benar-benar diindustrikan ya, diindustrikan dengan sinar lampu dengan pengendalian suhu. Ya mestinya dengan heater ya, itu supaya udaranya sesuai dengan sayur-sayuran itu. Kemudian nanti akan dilihat vertikultur itu bisa juga murah dalam arti begini, wadah-wadahnya, tempatnya itu dengan barang bekas, misalnya dari jerigen, dari botol bekas, bahkan dari plastik kresek ya, kalau orang orang Jawa bilang plastik kresek, itu juga bisa dimanfaatkan dengan digantung-gantungkan dengan bambu begitu, kemudian digantung-gantungkan, itu juga bisa dilakukan. Itu dengan botol-botol bekas seperti itu. Nanti ada juga contohnya secara estetika lebih baik, ini nanti juga silahkan dilihat dengan pot-pot yang dibikin rangka besi tertentu, dia bisa menaruh pot, dia bisa membuat vertikultur tinggi di dinding ya, itu terus kemudian pakai pralon ya, bisa seperti itu. Itu yang dengan modal yang lebih besar. Ada juga pot-pot yang indah, ada juga dengan segala macam yang dijual di pasaran sekarang online sangat banyak banget, macam-macam vertikultur. Bahkan ada juga dari dari plastik terpal itu yang disusun ya, plastik terpal. Nanti di sini nanti juga bisa dicantumkan plastik terpal itu. Kebetulan saya sendiri juga sedang menanam dengan plastik terpal itu. Cuman saya amati dengan plastik terpal itu ada satu sisi dia tanahnya lebih cepat kering ya, lebih cepat kering karena dia posisinya yang mungkin posisinya terlalu di atas ya, itu juga harus kita perhitungkan. Kalau kita menanam tanaman-tanaman yang baru, kita mending memang di tempat yang teduh dulu, kemudian baru di tempat yang agak panas. Memang sayur-sayuran kalau masih bentuknya masih semaian, itu sebaiknya memang tidak ditaruh tempat matahari langsung ya. Nanti kalau sudah agak besar baru bisa ditaruh di tempat-tempat yang lebih kena matahari langsung. Nah, mungkin di sini background mahasiswa bermacam-macam, bahkan ada dari teknik juga. Kemudian kalau yang biologi sama pertanian mungkin tidak masalah ya, tapi ini saya lihat ada juga peternakan, ada juga
teknik ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk semua belajar bareng, karena ini yang penting sebenarnya adalah passionnya suka menanam sebenarnya. Jadi di sini supaya menghijaukan lingkungannya. Nah, untuk vertikultur bukan hanya dengan media tanah, bukan hanya media-media yang lain ya. Media yang lain itu bisa dengan kokopit, bisa juga dengan sekam ya, bukan hanya tanah saja. Nah, tapi di sini juga saya nanti dalam program kita vertikultur, saya juga akan mengajarkan tentang teknik vertikultur secara hidroponik. Nanti minggu depan saya akan menjelaskan tentang bagaimana merangkai untuk penanaman hidroponik, bagaimana merangkai wadah-wadahnya yang lebih dari peralon yang lebih baik ya. Kenapa saya milih yang bentuknya tertentu ya, ada yang peralon bulat, sekarang ada lagi yang talang air ya, itu bisa juga dipakai, itu ternyata lebih baik ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Nah, ini di sini juga saya contohkan, nanti ada vertikultur yang dibuat di dinding perkantoran misalnya gitu, di dinding mungkin Anda yang pernah pergi ke Singapura mungkin ya, atau pergi ke kantor-kantor di Jakarta atau di mana, itu di dinding-dinding tinggi sekali sampai tinggi lebih dari 20 meter, 30 meter, itu vertikultur juga ditanam di daerah-daerah perkantoran di Jakarta, itu juga dilakukan. Kalau di Singapura itu malah justru ada tamannya sendiri khusus untuk vertikultur. Nanti mungkin akan saya bagikan, akan saya share perjalanan saya waktu berkunjung ke Garden by the Bay itu di Singapura. Itu nanti akan saya perlihatkan bagaimana tanaman apa saja yang kemarin sudah saya saya kuliahkan tentang tanaman indoor. Nah, itu banyak sekali di Garden by the Bay Singapura, itu sangat banyak, terutama tanaman-tanaman dari begonia dan bromelia. Jadi seperti itu. Nanti di sini khususnya saya lebih menyorotin untuk sebelum UTS itu untuk tanaman sayuran. Jadi nanti di sini ada tanaman, saya contohkan tanaman sayuran, ada yang biasa ditanam itu adalah kangkung, terus ada selada merah, selada hijau. Kemudian yang mungkin ini menarik itu adalah, saya yang terakhir tertarik itu adalah bawang merah. Bawang merah itu bisa bagus, ini nanti saya contohkan di sini. Ya, saya contohkan di sini seperti apa. Kemudian yang terakhir, tanaman yang saya ceritakan tadi, industri tanaman hidroponik ya, itu menggunakan energi listrik ya. Itu khususnya biasanya dipakai di negara-negara 4 musim, karena kalau kita kurang ekonomis, karena lahan kita masih luas. Namun untuk orang perkotaan, karena permasalahan lahan itu yang jadi center pointnya, bahwa kita menanam vertikultur untuk daerah perkotaan itu lebih sesuai. Saya kira demikian pertemuan untuk kali ini. Untuk video yang ketiga kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.